Selasa tanggal 10 Agustus tahun ini, realisasi tahap pertama peluncuran program bantuan langsung tunai, bersumber dari alokasi dana desa di Nagori Sakudabayu Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Memprioritaskan 60 kakak lanjut usia, khusus untuk termain 1, 2 dan 3 terhitung Januari hingga Maret tahun 2021. Menjawab pertanyaan intainews.com, seputar penerima yang layak memperoleh bantuan langsung tunai atau BLT tersebut. Menurut Suyatno Pangulu Nagori Sakudabayu, data para lansia yang beragama Islam, kita ambil dari penerima zakat. Selanjutnya bagi umat Nasrani, datanya diperoleh berdasarkan penerima bantuan dari gereja, tegas Suyatno. Kemudian, penyaluran BLT kepada keluarga penerima manfaat itu, diberikan Suyatno Pangulu Nagori Sakudabayu secara simbolis, yang disaksikan langsung sekretarisnya. Termasuk perangkat desa, serta yang mewakili Camat Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dengan catatan, total bantuan langsung tunai tahap pertama atau termain 1, 2 dan 3, yang diterima para lansia untuk periode Januari hingga Maret tahun ini, per kakak mencapai angka Rp900.000. Di saat berlangsungnya acara penyerahan bantuan langsung tunai tersebut, Suyatno meminta kepada 60 kakak lansia penerima manfaat, agar uang yang diberikan untuk mereka, seharusnya dipergunakan dengan sebaik mungkin. Artinya, dengan peluncuran bantuan tersebut, semoga mampu kiranya untuk meringankan beban para warga penerima manfaat di masa pandemi ini, tutur Suyatno serius. Di kesempatan tersebut Suyatno menegaskan penyaluran bantuan langsung tunai itu, dipastikannya benar-benar diberikan kepada orang tidak mampu dan layak sebagai penerima. Jikapun ada terlihat penerima BLT tersebut, usianya yang masih muda belia. Kehadiran mereka itu, hanyalah mewakili orang tuanya. Dikarenakan orang tuanya sudah tidak mampu hadir. Akibat kondisi orang tua mereka kurang sehat, ujar Suyatno meyakinkan. Sembari Pangulu Nagori Sakudabayu, mempersilakan intainews.com untuk bertanya langsung, kepada yang bersangkutan. Mumpung, mereka masih menunggu antrian di acara penyerahan BLT itu, tandas Suyatno. Selamat siang Pak Pangulu, kami dari intainews.com ingin mengkonfirmasi bertanyakan bantuan BLT tahap berapa untuk desa Sakudabayu. Ini saya kira untuk bantuan BLT yang dibagikan hari ini untuk tahap yang 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Per kakaknya berapa Pak Pangulu? Rp300.000. Jadi Rp300.000 itu per bulannya. Jadi mereka semua per kakak berapa menerima pada hari ini? Pada hari ini kebetulan dana yang turun itu untuk 3 bulan, ya. Makanya Rp900.000 lah menerima. Per kakak ya? Per kakak. Jadi diperuntukkan dana ini lah Pak Pangulu, mengingat COVID ini bagaimana arahan dari Pak Pangulu terhadap masyarakat yang terima BLT? Harapan kami, karena memang yang kami berikan itu orang-orang yang memang betul-betul sangat layak menerima ya. Panduan saya tetap orang yang dapat santunan zakat fitrah dan hari raya, terutama orang yang memang keadaannya, kondisi kesehatannya itu udah sangat menurun. Lansia lah ya? Lansia, rata-rata lansia yang saya berikan ini. Dengan harapan kiranya bisalah untuk memberikan bantuan, beli vitamin dan lain sebagainya. Ada berapa kakak yang menerima? Untuk 60 kakak ya Bang? Itu memang betul-betul orang yang tidak mampu ya Pak? Ya, sebagaimana yang Bapak lihat tadi lah, itu orang-orangnya. Bukan ada yang muda-muda, tua-tuanya semua yang kita panggil. Bahkan kalau ada yang muda itu mewakili orang tuanya, karena sudah tak mampu lagi datang kemari. Nah, jadi jangan dikira yang muda itu memang dia yang dapat, enggak. Itu mewakili orang tuanya, karena orang tuanya tidak bisa datang kemari. Di sisi lain, Suyatno dalam kata sambutannya di pagelaran peluncuran BLT tersebut, ia sempat menyinggung adanya oknum tertentu yang menuding dirinya terkait penggunaan dan membelanjakan alokasi dana desa tidak tepat sasaran. Tudingan tersebut secara tegas ditepis Suyatno. Kemudian secara singkat dijelaskannya antara lain, menurut Suyatno, alokasi dana desa khususnya bantuan langsung tunai, seyogianya tidak dapat diambilnya sendiri, terkecuali ia didampingi bendahara. Argumentasi Suyatno, alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah tidak diperbolehkan masuk ke buku rekening pribadinya. Kesimpulannya, jumlah uang yang akan diambil dari bank terunjuk untuk itu, wajib disesuaikan. Terutama, berkaitan dengan kebutuhan yang akan disalurkan kepada pihak penerima manfaat. Tegasnya, tudingan itu mengambang atau tidak memiliki dalil yang akurat.
Lalu Suyatno Pangulu Nagori Sakudabayu kembali bertanya, dari mana saya dapat mempermainkan alokasi dana desa tersebut, tuturnya agak keheranan. Masih terkait penggunaan alokasi dana desa di Nagori Sakudabayu, Suyatno memberi contoh, seperti penggunaan biaya pembangunan jalan. Panglongnya saja, sudah ditentukan, termasuk harga material bangunan itu pun wajib mempedomani standar pasar, ungkapnya polos. Kalaupun ada yang diambil, hanya sekedar upah pekerja. Itu pun, disesuaikan dengan total tenaga kerja, yang aktif menjalankan tugas harian di lapangan pada proyek terkait, ujarnya. BLT. Dan nggak ada kepentingan kami untuk bisa nahan dan merealisasikan semua bantuan yang ada ke desa kita. Hanya mungkin ada sedikit keterlambatan, mengingat waktu dan lain sebagainya. Baru-baru ini ada orang mencuri, karena saya putar-putar dana desa untuk masukkan material ke pinggir sungai sana. Padahal saya nggak ada ikut-ikut itu, tapi itulah yang ada dia. Dan besok materialnya sudah masuk semua jengkel saya. Orang kerjaan 10 hari dikerjakan siapa kok sudah nyosor. Nah, seakan-akan kita udah ngambil uang itu untuk kepentingan pribadi saya. Nggak ada, Bu. Karena itu nggak bisa diambil. Ngambilnya negara, Panglong. Nah, nggak bisa kita ambil suka-suka itu kita nggak bisa. Nah, jadi kalau ada sering ngomong, ini saya sampaikan ke Bapak, supaya Ibu tahu dan Bapak tahu bahwa nggak semudah itu untuk mencarikan dana desa. Nggak bisa saya sendiri, saya harus bendahara, harus bersama bendahara ke BNI itu, carikan itu, dan untuk mengambil itu, kalau ini bisa kami ambil tunai. Kalau memang mau kita bagikan secara tunai. Kalau yang lainnya itu pakai transfer semua, Bu. Dan kami juga nggak mau ribet bikin apanya, pertanggungjawabannya. Nah, kalau udah ditransfer, berdasarkan bukti transfer, selesai. Nggak ada masalah sama kami. Ini buktinya udah kami selesaikan. Nah, jadi nanti pihak Panglong menyediakan material yang kami butuhkan, baru kami kerjakan. Nah, upah kerja bisalah kami ambil. Kalau memang ada upah kerja, nah, bisa kami ambil secara langsung. Kenapa yang kepentingan material nggak bisa kami ambil dulu, harus ke Panglong dulu. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Setidaknya mungkin ada anak kita ya, ada anak kita, ada cucu kita yang memang mungkin terimbas atau diajak ngomong, penghulu, katanya penghulu begini. Ibu dan bapak itu bisa meluruskan. Kata penghulu begini loh, proses penguangannya itu nggak semudah membagikan telapak tangan. Jadi kalau sudah turun dananya, nggak ada dasar untuk tidak kami realisasikan. 100 perak pun bisa bawa saya ke negara 100. Kalaupun tidak, ribet diperiksa-periksa terus, saya tak mau. Masa di akhir masa jabatan saya, itu 1 tahun lagi ya saya. Di akhir masa jabatan saya, 19 tahun saya jaga, sekian lama ya juga, harus saya kotori dengan hal-hal yang tidak baik. Saya kepingin, setelah saya nggak jadi kepala desa, ketemu sama ibu dan bapak, kita senantiasa dalam keadaan bersih. Jangan ada dulu gini, dulu gini. Jadi pada kesempatan ini, kalaupun mungkin ada anak saya, keluarga saya bertingkah pola dengan keluarga saya, pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah memberikan yang terbaik kepada mereka. Mereka mungkin menyalahgunakan apa yang ada pada saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kepentingan dan terutama kepentingan menjaga kesehatan ibu dan bapak masing-masing. Demikian Rashid Marpaung, Intai TV Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara memberitakan.